Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan kebaikan-Nya lah kita masih diberikan nafas dan kesehatan pada hari ini. Baiklah, sebelum itu kami akan memperkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi kami dengan judul proses penyimpulan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama, Delvia Melani Lohiwu, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua, Ayub Antorindo. Yang ketiga, Amelia Pristi. Yang keempat, Iren Febriana Mosoli. Yang kelima, Leilia Sabrina. Yang keenam, Nadia Cahyani. Dan yang ketujuh, Nur Aziza Rahmadani Nurdin. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada teman saya untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Baiklah, saya akan memaparkan materi untuk agenda hari ini. Yang pertama, bagaimana pengertian dari penyimpulan, apa saja macam-macam penyimpulan, bagaimana hukum penyimpulan, dan apa saja model-model penyimpulan. Pengertian penyimpulan. Penyimpulan atau inferensi adalah penalaran atau perpindahan akal dari sesuatu yang diketahui menuju sesuatu yang tidak diketahui dengan menggunakan perantara yang telah diketahui sebagai alat menuju yang belum diketahui. Penyimpulan merupakan sesuatu aktivitas yang dilakukan manusia yang pikiran mendapatkan pengertian baru atau hal yang belum diketahui melalui hal yang sudah diketahui. Aktivitas pemikiran yang dilakukan manusia pada dasarnya bukan hanya bertumpu pada akal, tetapi seluruh kemanusiaan kita, seperti dorongan-dorongan dari dalam, yaitu cinta, perasaan, suka, tidak suka, sentimen pribadi, dan sebagainya, seringkali mempengaruhi jalan pikiran seseorang, baik dalam arti yang baik maupun yang tidak baik. Oleh karenanya, kita harus selalu kritis terhadap hal-hal yang mewarnai jalan pikiran atau isi pikiran. Bagaimana sebenarnya proses pemikiran itu terjadi? Proses pemikiran manusia dari suatu hal yang diketahui menuju ke hal yang belum diketahui. Dari proposisi yang satu ke proposisi yang lainnya. Contoh, dari realita dunia, kita kemudian bisa berpikir tentang eksistensi Tuhan. Dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, kita bisa berpikir tentang kemerdekaan kehendak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ayub. Kepada Ayub, saya persilakan. Secara garis besar, ada dua macam cara berpikir atau cara menarik kesimpulan yang bertolak dari hal-hal yang sudah diketahui menuju pengetahuan yang belum diketahui. Kedua macam berpikir atau penyimpulan. Kedua, penyimpulan yang tidak langsung. Penyimpulan langsung secara intuitif. Penyimpulan langsung adalah penyimpulan di mana kita secara langsung dan begitu saja menarik sebuah kesimpulan dari sebuah premis atau satu-satunya premis yang ada. Penyimpulan semacam ini merupakan sebuah proses. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Iren. Kepada Iren, saya persilakan. Mungkin jaringannya Iren kurang bagus, kurang stabil. Materinya akan dilanjutkan
oleh teman saya Lelia Sabrina. Kepada Lelia saya persilakan. Penyimpulan yang tidak langsung. Penyimpulan tidak langsung adalah proses penyimpulan di mana kita menarik sebuah kesimpulan melalui dua premis atau lebih yang dipersatukan. Penyimpulan ini merupakan proses akal budi membentuk sebuah proposisi baru atas dasar penggabungan proposisi-proposisi yang lama. Penalaran ini bermula dari sebuah kebenaran tertentu menuju pada kebenaran yang baru, yang berbeda dari yang lama, tetapi tetap mendasarkan diri pada kebenaran yang lama tersebut. Contohnya, 1. Semua orang Jepang berasal dari bangsa Ainu. 2. Hayashi adalah orang Jepang. 3. Jadi Hayashi adalah keturunan bangsa Ainu. Model penyimpulan seperti ini ada dua macam, yaitu dedukasi dan induksi. Dalam penyimpulan deduktif, proses penalaran kita bertolak dari pengetahuan yang bersifat universal menuju pengetahuan yang sifatnya partikular konkret. Adapun dalam penyimpulan induktif, kita bergerak melalui akal budi kita dari dua premis atau lebih menuju kesimpulan yang bersifat lebih umum bila dibandingkan dengan salah satu atau kedua premisnya. Kemudian, penyimpulan deduktif. Penyimpulan yang dilakukan berdasarkan premis-premis berupa kebenaran umum yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai kebenaran baru. Penyimpulan deduktif diukur berdasarkan tingkat validitas. Dalam penyimpulan deduktif yang benar, kesimpulan atau konklusi selalu valid atau sahih, lantaran kesimpulan sebenarnya sudah terkandung dalam premis. Karena itu, kebenaran dalam deduksi sangat tergantung pada kebenaran-kebenaran dalam premis. Maka, kesimpulan yang lurus dalam metode deduktif ini selalu sahih, bahkan dari materi yang tidak benar. Contoh, ini tampak jelas dari dalam silogisme. Semua binatang mempunyai sayap. Semua mobil adalah binatang. Jadi, semua mobil mempunyai sayap. Jika benar bahwa semua binatang mempunyai sayap, dan benar juga bahwa semua mobil adalah binatang, maka kesimpulan bahwa semua mobil mempunyai sayap itu sangat valid. Contoh kedua, jika pasien menderita disentri, maka dia pasti sakit perut. Ternyata pasien menderita disentri. Kalau begitu, dia pasti sakit perut. Karena kesimpulan sudah terkandung dalam premis, maka prinsip dalam penyimpulan deduktif mengatakan bahwa kesimpulan tidak boleh lebih besar dari premis. Kalau kesimpulan lebih besar, berarti ada tambahan yang diberikan pada kesimpulan, dan ini akan membuat kesimpulan menjadi tidak logis. Penyimpulan induktif. Penyimpulan yang dilakukan berdasarkan premis-premis berupa kebenaran individual, kemudian ditarik kesimpulan sebagai kebenaran baru dengan cara analogi atau generalisasi. Pada prinsipnya, penyimpulan induktif dan penyimpulan deduktif sama-sama menggunakan premis-premis dari proposisi kategoris. Namun, kesimpulan yang ditarik dalam penyimpulan induktif selalu lebih besar daripada premis. Maka dalam penyimpulan induktif, kita tidak bisa tentang sahih dan tidak sahih, melainkan tingkat probabilitas. Kualitas penyimpulan induktif terletak pada tingkat probabilitasnya. Karena penyimpulan induktif hanya berujung pada tingkat probabilitas, itulah maka kebenaran-kebenaran dari penyimpulan induktif selalu hanya bersifat sementara. Hukum penyimpulan. Berdasarkan asumsi bahwa bentuk penalaran itu sahih, maka hubungan kebenaran antara premis dan konklusi dalam penalaran sebagaimana dikemukakan Sukadijo 1998 dapat dirumuskan menjadi hukum-hukum berikut. Apabila premisnya benar, maka konklusinya adalah benar. Apabila premisnya salah, maka premisnya dalam penalaran juga salah. Akan tetapi,
Apabila premis penalaran salah, belum tentu konklusinya salah. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Nadia. Kepada Nadia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Contoh, jin itu benda fisik, premis dapat salah. Batu itu jin. Jadi batu itu benda fisik, konklusi dapat benar. Next. Dari poin B di atas dapat dirumuskan hukum berikutnya. Apabila premisnya salah, konklusi dapat benar, dapat salah. Akan tetapi, apabila konklusi benar, belum tentu premisnya benar. Apabila konklusi benar, premis dapat benar, dapat salah. Sehubung dengan baiklah, diberikan hukum-hukum yang berlaku untuk segala macam penyimpulan. Beginilah bunyinya. Jika premis-premis benar, maka kesimpulan juga benar. Jika premis-premis salah, maka kesimpulan dapat salah, tetapi juga kebetulan benar. Model penyimpulan. Satu, penyimpulan oposisional. Penyimpulan oposisional adalah penyimpulan yang dilakukan dengan cara memperlawankan dua proposisi sebagai premis dan konklusi. Dengan kelas subjek dan predikatnya sama, tetapi berbeda dalam kuantitas dan atau kualitas. Penyimpulan dalam bentuk oposisi adalah salah satu dari penyimpulan langsung. Karena itu, premis pada penyimpulan ini hanya mengandung satu proposisi saja. Artinya, dari satu proposisi ini langsung ditarik kesimpulan. Penyimpulan konversi atau pembalikan. Penyimpulan konversi dilakukan dengan menukarkan tempat kelas subjek dan kelas predikat pada proposisi tanpa mengubah kualitas. Penyimpulan konversi atau pembalikan termasuk dalam model penyimpulan langsung yang menggunakan satu proposisi saja. Penyimpulan model ini dilakukan dengan membalikan atau mempertukarkan subjek dan predikat tanpa mengubah kualitas dan kebenaran proposisi. Sementara kuantitasnya hanya disesuaikan. Akan menjadi jelas di sini bahwa luas term predikat harus juga mendapatkan perhatian. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nur Azizah. Kepada Nur Azizah, saya persilakan. Ya. Selanjutnya, penyimpulan silogisme. Pengertian silogisme. Silogisme adalah suatu pengambilan kesimpulan dari dua macam keputusan yang mengandung unsur yang sama dan salah satunya harus universal. Suatu keputusan yang ketiga yang kebenarannya sama dengan dua keputusan yang mendahulunya. Dengan kata lain, silogisme adalah merupakan pola pikir yang disusun dari dua buah pertanyaan dan sebuah kesimpulan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materinya. Kesimpulan yang saya ambil dari pemaparan materi tersebut yaitu yang pertama, penyimpulan adalah penalaran atau perpindahan akal dari sesuatu yang diketahui menuju sesuatu yang tidak diketahui dengan menggunakan perantara yang tidak diketahui sebagai alat menuju yang belum diketahui. Yang kedua, dilihat dari sudut bagaimana terjadinya ada dua macam penyimpulan, yakni penyimpulan langsung dan tidak langsung. Sedangkan dilihat dari segi penarik kesimpulan, ada dua macam penyimpulan, yakni penyimpulan deduktif dan induktif. Yang ketiga, jika premis-premis benar tetapi kesimpulan salah,
maka jalan pikirannya atau bentuknya tidak lurus. Jika jalan pikirannya atau bentuknya memang lurus, tapi kesimpulannya tidak benar, maka premis-premisnya salah. Dari salahnya, kesimpulan dapat dibuktikan salahnya premis-premis. Yang keempat, ada 3 model penyimpulan, yakni penyimpulan oposisional, penyimpulan konversi atau pembalikan, dan penyimpulan silogisme. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Kami mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.